Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri resmi menjadi tersangka dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Desakan agar Firly diberhentikan dari jabatannya pun mengemuka. Namun pembelaan justru datang dari pimpinan KPK lainnya yang mengatakan Firly masih aktif menjabat sebagai Ketua KPK dan bekerja seperti biasa. Ditemukannya bukti yang cukup untuk menetapkan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan. Polda Metro Jaya pada Rabu malam 22 November resmi menetapkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Firly Bahuri sebagai tersangka dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Sejumlah pihak pun mendesak Firly mundur dari jabatannya sebagai Ketua KPK dan ditahan usai menjadi tersangka. Kenapa Firly harus ditangkap? Agar supaya dia tidak melarikan diri, dia tidak mempersulit jalannya pemeriksaan, dan dia tidak menghilangkan alat bukti. Karena kalau hari ini atau kapan saja Firly tidak ditangkap, maka yang terjadi dia akan menghambat jalannya pemeriksaan ini. Nestapa, aib besar bahwa Ketua Lembaga Pemberantasan Korupsi justru terindikasi korupsi. Meski pucuk pimpinan lembaganya jadi tersangka perkara rasuah, KPK yang diwakili Alexander Marwata justru memberikan pembelaan pada Kamis 23 November. Alex Marwata mengatakan Firly masih aktif menjabat sebagai Ketua KPK dan bekerja seperti biasa. Wakil Ketua KPK ini menambahkan, lembaganya akan memberikan bantuan hukum kepada Firly Bahuri karena pihaknya tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Tentu itu menjadi hak dari Pak Firly untuk melakukan perlawanan. Kalau yang bersangkutan kan berkali-kali, saya kira sudah teman-teman wartawan juga sudah mendengar dari statement beliau bahwa bersangkutan tidak pernah menerima suap, tidak pernah melakukan pemerasan. Merujuk Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di Pasal 32 Ayat 2 dan 4 mengatur ketentuan pimpinan KPK untuk diberhentikan sementara dari jabatannya saat berstatus sebagai tersangka tindak pidana kejahatan. Pemberhentian sementara Ketua KPK yang ditetapkan sebagai tersangka ini melalui keputusan Presiden. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana pada Kamis pagi 23 November menegaskan Presiden Joko Widodo akan menjalankan amanat Undang-Undang KPK Nomor 19 Tahun 2019 berkaitan dengan ditetapkannya Firly Bahuri sebagai tersangka. Saat ini Kemensesnek masih menunggu surat pemberitahuan penetapan tersangka Ketua KPK Firly Bahuri dari polisi. Jika surat itu sudah diterima, surat pemberitahuan itu sudah diterima, maka akan diproses selanjutnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dugaan kasus pemerasan Firly Bahuri terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mencuat usai keduanya tertangkap kamera bertemu pada 2 Maret 2022 di Gor Tangki, Jakarta Pusat. Dalam kasus ini, polisi menjerat Firly menggunakan pasal 12 huruf E, pasal 11, atau pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor, junto pasal 65 ayat 1 KUHP. Ancaman hukuman maksimalnya berupa penjara seumur hidup. Tim Liputan CNN Indonesia.